Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom saudara-saudara. Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus kiranya melimpah dalam hati dan kehidupan saudara-saudara semua. Dalam renungan kita hari ini, kita akan membaca firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 6b. Yang demikian firman Tuhan. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara-saudara yang terkasih, kesombongan merupakan masalah utama dari diri kita yang mendasari banyak problem dan konflik. Terlalu banyak di antara kita yang dibelenggu kesombongan, sehingga kita mengalami kehidupan ini dengan tekanan dan ketegangan. Kesombongan menuntut agar kita selalu dimengerti, dikenali, dihormati, dan diutamakan. Kalau tidak akan timbul kemarahan dan sakit hati. Kesombongan membuat kita tidak bisa bergaul dengan baik, karena kita selalu menuntut agar orang lain mengerti kita dan memberikan penghargaan terhadap diri kita. Tentu saja, hal ini menimbulkan rasa tertekan, kebencian, dan kepahitan jika mereka tidak melakukannya. Kesombongan membuat manusia berpikir picik. Saudara-saudara yang terkasih, seorang hamba Tuhan mengatakan, di dalam usaha untuk semakin serupa dengan Kristus, musuh utama yang kita hadapi bukanlah iblis, melainkan diri kita sendiri. Sifat kedagingan yang ada di dalam diri kita kadangkala terlalu kuat untuk dikalahkan. Tetapi kita harus berusaha selangkah demi selangkah untuk mengalahkannya. Tidak mudah menekan harga diri, tetapi itulah cara terbaik untuk belajar menjadi rendah hati dan melepaskan diri dari belenggu kesombongan. Orang yang sombong selalu sakit hati atas banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Tetapi orang yang rendah hati tidak mudah terluka. Kita perlu menyadari saudara-saudara bahwa kesombongan mendasari banyak kekacauan mental dan emosi. Tetapi kerendahan hati memerdekakan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang yang menyebut dirinya hamba harus menunjukkan hati seorang hamba. Saya mengenal seorang hamba Tuhan yang telah belajar menjadi hamba dengan mengabaikan harga dirinya dan belajar rendah hati. Ia selalu menganggap orang lain lebih utama, memberi penghargaan kepada mereka yang lebih rendah darinya. Tidak banyak menuntut, tidak selalu minta dimengerti, bahkan ketika wajahnya diludahi saat memberitakan Injil kepada seseorang, emosinya tidak terpancing dan ia tidak marah karena hal itu. Sebaliknya, ia mengucap syukur untuk semuanya karena ia tahu bahwa ia adalah hamba. Melalui sikap hidup hamba Tuhan ini, banyak orang yang diberkati dan akhirnya percaya kepada Yesus Kristus. Seperti kata firman Tuhan, bahwa seseorang akan dikenal dari buah yang dihasilkannya. Demikian pula orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus akan dikenal orang dari sikap hidupnya setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, marilah kita menanggalkan kesombongan yang begitu mengikat selama ini, sehingga kita tidak bisa menjadi berkat bagi sesama. Kalau selama ini kita selalu menuntut untuk dimengerti dan diutamakan, saat ini marilah kita belajar untuk mengerti dan mengutamakan orang lain.
Saudara-saudara yang terkasih, jika kita menyebut diri hamba, tunjukkan bahwa kita juga mempunyai hati seorang hamba. Dan dengan kerendahan hati, akan banyak orang di sekitar kita yang dapat kita bawa untuk mengenal Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Allah yang besar, Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih ya Tuhan, atas firman-Mu dan renungan hari ini yang telah kami dengar dan kami mengerti bahwa kesombongan menghancurkan hidup kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami dimampukan untuk memiliki kerendahan hati, seperti kerendahan hati-Mu ya Tuhan. Sehingga melalui sikap hidup kami, orang lain dapat melihat diri-Mu di dalam hidup kami dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang melimpah kepada kami. Tolong Tuhan, jagalah kami, tuntunlah kami dalam kami melangkah. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita dengar ini akan menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Haleluya.